Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga, puji mana sehat selalu, tambah muda juga, amin. Dan kami tak lupa selalu mendoakan setiap pemirsa channel Prabu dan Ratu juga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya dari berbagai sisi dan arah. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, pada malam hari ini kita kembali menyapa pemirsa semuanya dengan pembahasan yang tentunya sangat menarik ya Kang Prabu. Dalam tayangan sebelumnya Kang Prabu menyatakan bahwa perlu adanya kurikulum khusus pendidikan spiritual di setiap sekolah, dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Nah yang ingin saya tanyakan Kang Prabu, bukankah sudah ada pendidikan agama di sekolah dari tingkat paling dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi? Ya, ini mungkin yang perlu diluruskan ya. Siap. Oleh pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara ini ya. Siap. Jadi antara agama dan spiritual ini berbeda. Berbeda ya Kang Prabu? Berbeda ranah gitu. Jadi agama ini ranahnya emosional. Nah sementara spiritual ini ya ranahnya spirit, jiwa, rohani gitu loh. Jadi ya. tidak sama ya? Tidak sama. Nah agama itu sendiri ya, ini kan semacam ada larangan ya, untuk mengkaji atau mempelajari tentang rohani, ya kan? Betul. Ya dalam ajaran agama khususnya Islam ya, karena yang paling besar ya umatnya ini kan agama Islam. Agama Islam ya, di negara kita ini gitu loh. Nah ada satu ayat atau apa istilahnya hadis atau firman dalam Quran ya kan, yang menyatakan jika ada yang bertanya tentang ruhku ya, maka jawablah itu urusanku, kata Allah gitu. Siap, kan. betul. Pernah mendengar pernah kan? mendengar ya. Sering Pernah dibahas kan? juga itu. Siap. Ya, ayat seperti itu kan ada ya. Ada, sering dibahas Kang Prabu. Iya. Yang artinya bahwa memang agama ini sama sekali tidak boleh menyentuh ranah rohani, betul. Ya kan? Berbicara tentang roh saja itu nggak boleh ya kan? Ada batasan ya. Yang artinya ya memang betul-betul bahwa ranah rohani, ranah spirit ya kan? Ya, ranah spiritual ya. Ini tidak boleh disentuh dalam agama. Siap. Karena memang ya sekali lagi bahwa agama ini ranahnya memang ranah emosional ya salah kan? Benar ya. Yang berbicara tentang salah benar. Siap. Tentang baik buruk ya kan? Tentang surga dan neraka ya kan? Yang sifatnya di sini adalah emosional, hal-hal yang berkaitan dengan emosional, gitu loh, ya kan? Makanya dalam agama pun yang ingin dicapai itu adalah makom mutmainnah, gitu loh ya, jiwa yang tenang, gitu loh ya. Jadi kan ada amarah, ya kan, alwamah, sufiyah, mutmainnah gitu loh ya kan. Nah untuk bisa mencapai kemutmainnah ini sendiri ini sangat sulit sekali dalam agama gitu loh ya kan. Padahal hanya makom tenang gitu loh ya. Karena memang agama ini tidak boleh menyentuh ranah spirit, ranah rohani, ranah jiwa atas dasar ayat tadi gitu loh ya kan. Ya, jadi jika ada yang bertanya tentang ruku, maka jawab
itu urusanku, kata Allah gitu. Mungkin salah kan. tafsir atau multi tafsir, Kang Prabu? Mungkin bisa. Multi Jadi tafsir, itu ya? salah tafsir, ya kan, sehingga menjadi satu, kemudian menjadi ajaran doktrin dan dogma, ya siap. kan, karena tidak boleh menyentuh ranah spirit tadi, spiritual, rohani, ya. Padahal urusan pembentukan jiwa, ya, karakter, ya, sifat, karakter bangsa ini adalah urusan spirit, Betul. urusan rohani, Betul. gitu loh, ya kan. Makanya karakter bangsa ini, jiwa bangsa ini ya seperti yang kita Betul. ketahui bersama pada saat ini seperti apa, ya kan. Ya, Jiwa meledaknya, bangsa ya. ini betul-betul Ya. amburadul gitu loh kan, carut marut gitu loh, ya, jiwanya betul-betul lemah dan rapuh, ya, Hanya emosi, karena ya, hanya emosi, ya. Emosi saja ini nggak nyampai kepada kecerdasan emosional. Agama pun sekarang ini cenderung sifatnya akal-akalan, Betul, gitu loh, ya kan. iya. Iya, lihatlah bagaimana dengan berbagai ajaran agama yang orientasinya tetap ke akal-akalan, ya. Sekarang ini yang ada polemik nasab, ya kan, Betul. itu pun karena faktor akal-akalan, gitu kan, ya. Gitu loh. Jadi sama sekali tidak mencapai kepada kecerdasan emosional, ya. Yang seharusnya agama bisa membentuk satu kecerdasan emosional, minimalnya emosinya itu bisa terkendali, ya. Nah, karena orientasinya ke akal, ya, sehingga tujuan kecerdasan emosional pun sama sekali tidak pernah tersentuh, tidak ya. pernah tersentuh. Betul. Nah, ini yang perlu diluruskan, bahwa agama ini sama sekali bukan ranah spiritual, bahkan sama sekali tidak boleh menyentuh ranah spiritual, ranah rohani, gitu loh, ya. Makanya sekali lagi, ya, ini yang kemudian menyebabkan agama ini gagal membentuk akhlakul karim, ya. Padahal kan tujuannya itu, Betul. kan, akhlakul karimah, ya. Tujuannya Iya. bagus, Kang Nah, Prabu. untuk membentuk akhlakul karimah ini kan seharusnya harus menyentuh jiwa, ya kan, menyentuh rohani. Betul. Nah, sementara, ya, urusan rohani ini tidak boleh disentuh, ya. Karena memang dalam ajaran agama ini untuk urusan-urusan rohani ini yang saya tahu ini harus mendalami hakikat dan makrifat dari agama, gitu loh, ya. Keluar dari syariat, masuk ke ranah hakikat dan makrifat, baru bisa nanti masuk ke ranah spiritual, Iya, betul. ranah rohani. Nah, kalau sudah masuk ke ranah rohani, ya pasti akan terbentuk jiwanya, gitu. Betul. Ya kan, karakter bangsa ini akan terbentuk oleh ajaran agama jika menyentuh ranah hakikat dan makrifat agama, gitu loh, ya. Nah, sementara untuk bisa mencapai hakikat makrifat agama ini kan kayaknya hanya orang-orang yang sudah ini, ya. Ada, tapi belum banyak, Kang Prabu. Belum banyak, ya, masih ranah-ranah, terbelenggu oleh agama tersebut. Betul, ya. Makanya bangsa dan negara ini sangat-sangat butuh kekuatan spiritual. Betul. Nah, untuk memperoleh kekuatan spiritual ya harus dimulai di setiap sekolah ini, harus ada kurikulum khusus, ya, yang betul-betul mempelajari dan mengkaji, ya, spiritual, gitu loh, ya kan? Iya, betul, Betul-betul bisa, sepakat, ya. Karena realitanya bangsa ini betul-betul lemah dan rapuh, masyarakatnya, ya, sehingga mudah terombang-ambing oleh berbagai situasi dan kondisi. Iya, betul. Masyarakat tidak bisa mandiri, betul-betul sangat bergantung, gitu loh, ya, kepada orang lain, gitu loh, ya, bahkan bergantung kepada yang seharusnya tidak layak, ya, untuk kita bergantung, ya. Kita langsung sebut saja dengan para habaib ini, ya kan, yang jelas-jelas ini udah, waduh, merusak tatanan, gitu kan. Tapi kan tidak sedikit masyarakat yang betul-betul mereka itu bergantung kepada mereka, ya kan, ya. Jadi ini yang sangat disesalkan sekali, bahwa agama sama sekali tidak menyentuh ranah spiritual, sehingga yang terjadi, ya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
sangat lemah dan rapuh. Iya, betul. Bahkan Sekali ya, lagi, pendidikan spiritual ini sangat diperlukan Betul. dari mulai tingkat yang paling dasar ya. Mungkin dari TK, betul. SD, Heeh. SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi ini sangat memerlukan Sebagai pendidikan fondasi ya. spiritual ya. Karena itu tadi ya, untuk bisa membentuk karakter bangsa, bentuk jiwa bangsa ini ya memang harus menyentuh ranah spiritual gitu loh ya. Bahkan urusan kebahagiaan, urusan ketenangan ini kan harus menyentuh ke ranah spiritual gitu loh. Nah, sementara ranah ini sama sekali tidak tersentuh oleh agama secara syariat maupun secara torekot gitu loh ya. Tidak tersentuh gitu loh ya. Ketenangan saja susah gitu loh ya kan ya, apalagi untuk bisa sampai kepada kebahagiaan. Nah, betul. Ini yang menyebabkan kemudian kehidupan menjadi carut marut gitu dan loh. perlunya untuk diadakan pendidikan kurikulum khusus spiritual. pendidikan spiritual. Iya, gitu, memang ya. belum ada Kang Prabu. Bahkan saya melihat mulai dari tingkat dasar itu yang ditanamkan hanya doktrin dan dogma. Iya, doktrin dan dogma agama. Mbak gurunya saja ya. menanamkan hal itu Kang Iya, Prabu. betul sekali ya. Kita kan punya anak Punya ya. anak, untuk kita Punya bisa anak. mengcover mereka. Sekolah hanya untuk sosialisasi saja betul. begitu. Baik Kang Prabu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Siap. ya. Bukankah dengan mengajarkan spiritual ini sama dengan mengajarkan mistik dan klinik, sehingga masyarakat dan bangsa ini justru akan mengalami kemunduran? Nah, ini pandangan yang lagi-lagi keliru. Keliru lagi. Perlu diluruskan gitu Siap, loh, Kang ya. Prabu. Jadi yang bertanya ini ya sepertinya sering ke ini ya, urusan-urusan yang klinik ya. Iya, kita akan Jadi membahas dari klien. iya. Spiritual ini berbeda ya. Jadi untuk urusan spiritual ini sebetulnya sama sekali tidak ada urusannya dengan klinik. Tidak ada, Kang Prabu ya? Sama sekali tidak ada urusannya dengan mistis. Mistis, Itu betul. sama sekali nggak ada. Karena urusannya itu dengan rohani ya. Dimana setiap orang itu ya punya rohani, Betul. punya jiwa Betul. gitu loh ya kan, ya memang perlu adanya siraman rohani gitu loh. Nah, kalau kita berbicara siraman rohani yang ada di masyarakat itu kan dengan pengajian, ya kan, dengan agama Iya, gitu loh, ya kan, yang sama sekali lagi tidak menyentuh ranah rohani, ranah spiritual. Padahal yang dibutuh adalah siraman rohani, Betul. ya kan. Tapi ya yang diajarkan di situ bukan siraman rohani, yang sekali lagi sama sekali tidak menyentuh rohani, tidak menyentuh jiwa tadi gitu loh, ya kan. Jadi sebetulnya yang namanya spiritual ini kebutuhan setiap manusia, dimana jika spiritual kita itu lemah ya, tidak bangun, tidak bangkit, ya kita pasti akan menjadi insan yang lemah, tak berdaya gitu loh ya. Selamanya dalam hal beragama pun tetap akan menjadi hamba sahaya, Iya. tidak akan pernah naik ya Tidak ke akan makom naik. yang lebih tinggi Karena gitu ada loh ya. batasan-batasan yang Iya, ada membelenggu. batasan-batasan yang belenggu ya, sehingga manusia tetap menjadi hamba sahaya. Betul. Yang lemah tak berdaya gitu loh Iya. kan, yang hidupnya menumpang, ya, iya. gitu loh, yang hanya bisa merengek, memohon ya kan, pertolongan Karena ya. jiwanya udah Iya, jiwanya doktrin sudah lemah. terdoktrin lemah, tak berdaya gitu loh ya. Yaitu tadi karena spiritnya betul-betul tidak bangun, tidak bangkit gitu loh ya. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang namanya klinik ataupun mistik gitu loh ya. Urusan spiritual ini urusan jiwa ya? urusan rohani. Berarti bukan ya. agama, Kang Prabu. Bukan agama, urusan rohani. Bukan ya. dukun juga ya? Bukan ya, kalau dukun itu kan profesi. Ya. Ya mungkin kalau perdukunan ya yang berangkatnya dari spiritual ini pasti mengarahkan yang benar. Betul. Akan membangun jiwa, membentuk jiwa gitu loh. Tapi kalau perdukunan ya yang
latar belakangnya bukan dari spiritual, Iya, ya, itu bisa jadi akan menyesatkan, Betul. gitu loh, ya kan, mengarahkan kepada klinik, mengarahkan kepada mistis, Betul. gitu kan, ya, yang sifatnya ya keluar diri. Keluar diri. Kalau spirit itu masuk ke dalam diri, masuk ke dalam rohani, gitu loh, ya. Bahkan dalam agama pun itu seharusnya wajib itu, ya, mengenalin diri, gitu loh, ya. Spiritual itu lebih kepada mengenal diri, maka akan kenal kepada Tuhannya, Tuhannya. gitu loh. Itu spiritual, ya. Jadi membangun diri, ya. Bagaimana kita mengenalin diri, kemudian membangkitkan berbagai kekuatan yang ada di dalam diri, ya kan, sedulur papat kalimo pancer, ya, nyawa, air, api, tanah, angin yang ada di dalam diri ini dibangunkan, dibangkitkan, ya kan. Nah, ini kan semuanya logis, gitu loh kan, ya, sama sekali tidak ada unsur kliniknya, gitu loh, sama sekali tidak ada unsur mistisnya, Betul. gitu Kalau loh, ya untuk kan? keajaiban itu kan dari jati diri. Iya, dari jati diri, gitu loh, ya kan, ya, gitu loh. Keajaiban lain lagi, itu memang kekuatan yang luar biasa, kekuatan Rabbul Alamin yang bangun, yang bangkit, gitu loh, ya kan. Itu pun nanti bisa dilogikakan, gitu Betul, loh, Kang ya Prabu. kan, bisa dilogikakan, gitu loh, Siap. ya. Dimana ya orang yang tidak mempelajari spiritual itu tidak masuk akal, ya. Tapi bagi orang yang belajar spiritual pasti akan logis, ya, karena tahu, gitu loh, oh, ini prosesnya terjadinya begini. Secara Ya. metafisikanya seperti apa. Betul. Nanti alam kuantumnya lebih rumit lagi, Kang Prabu. Iya. Teknologi ternyata. Iya, teknologi, ya. Jadi arahnya itu betul-betul nanti ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, Betul. gitu loh. Ini kalau spiritual, gitu loh, ya. Betul. Jadi seseorang terus mendalami spiritual, ya. Kalau dia memang mempunyai peran dalam hal ya ilmu pengetahuan dan teknologi, pasti akan dipertemukan itu nanti, ya, dengan berbagai formula ilmu teknologi, ya, untuk suatu untuk suatu teknologi, Iya, gitu loh, apapun, ya. Kang Prabu, ya. Apapun lah, ya, gitu. Siap. Jadi sama sekali, ya, ini tidak mengarahkan kepada yang sifatnya klinik maupun mistis, gitu Betul. loh, ya. Tapi arahnya di sini yang spiritual ada ya pembentukan jiwa, ya, dimana yang namanya kebesaran jiwa, ya kan, jiwa agung, jiwa mulia, jiwa luhur, itu harus menyentuh ranah-ranah jiwa, gitu loh, betul. ya kan, gitu loh. Jadi sama sekali tidak berhubungan dengan yang namanya klinis sebetulnya, Siap. urusan mistis, gitu kan, ya, itu berbeda lagi. Ya. Pemirsa, ya, antara spiritual. Iya, itu kekuatan supranatural. Supranatural atau Ya. supernatural. Iya, Siap. supernatural atau supranatural. Jadi kekuatan-kekuatan yang ada di luar diri, gitu loh. Nah, kalau spiritual, ya, itu kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri. Ini dibangunkan, dibangkitkan, diaktifkan, difungsikan, gitu loh, ya kan. Nah, ini kekuatan spiritual, ya, iya. yang bersumber dari Rabbul Alamin, gitu loh. ya. Nah, kalau kekuatan supranatural Itu luar. itu ya berasal dari luar diri. Tapi kekuatan spiritual mampu menarik kekuatan Iya, mampu, supranatural. gitu loh, ya, Siap. mampu untuk membangkitkan kekuatan-kekuatan Yang ada di luar diri tersebut. Iya, supranatural yang Wow. ada di luar diri, gitu loh. Siap. Karena kan di luar diri kan juga ada unsur air, api, tanah, Iya, angin, iya, ya kan. iya. Nah, di situ tempat-tempatnya, gitu Iya, loh, ya kan, kekuatan-kekuatan supranatural Iya, itu, gitu siap. loh. Nah, sementara kekuatan intinya, Di ya, inti dalam. alamnya, ya, itu ada di dalam diri Betul. manusia, berupa kekuatan spiritual, gitu loh. Oh, siap. Ya. Ini Jadi sangat jelas, kekuatan Kang Prabu. spiritualnya ini yang mengontrol, Yang mengontrol. mengendalikan kekuatan supranatural, gitu Paham, loh, siap. ya, gitu. Jadi pantesan ya Kang Prabu selalu bilang ya kalau seorang spiritual itu selalu selaras dengan unsur apapun, bahkan dengan iblis pun selalu selaras. Iya, ya, karena
Karena kekuatan spiritual itu kekuatan inti, gitu loh ya. Betul. Ya, dimana manusia ini kan memang terbentuk dari inti-inti alam, ya kan? Ya, airnya ya berupa inti air, apinya berupa inti api, ya kan? Begitupun dengan tanahnya, ya kan? Inti tanah, gitu loh, ya kan? Jadi yang bukan inti ini kan jadi apa ya? Daging. Ya kan? Daging ini walaupun dari unsur tanah tapi kan dari inti, gitu loh, ya kan? Gitu loh. Betul Kang Prabu, siap. Luar biasa ya pemirsa pemahaman yang beliau sampaikan. Semoga pemirsa dapat memahami ya antara spiritual dan agama, bahkan jauh berbeda sekali, bahkan tidak sama. Iya. Baik, kita lanjut Kang Prabu untuk pertanyaan ketiga ya. Siap. Selanjutnya, nah seberapa penting pendidikan spiritual sehingga harus ada kurikulum khusus di sekolah-sekolah? Wow, itu teramat sangat penting sekali ya. Pondasi Kang Ya, Prabu. pondasi. Ya, betul-betul memang ya. Ini yang namanya pondasi ini harus mulai dari tingkat yang paling dasar ya. Ini sudah harus dibangun spiritualnya, gitu loh. Ya, dari pendidikan yang paling dasar ya. Sekali lagi ini harus mulai dibangun pendidikan spiritual, gitu loh ya. Ya, itu tadi karena ya hubungannya dengan jiwa ya, berkaitan dengan pembentukan karakter, pembentukan jiwa, Letak pondasi ya. pondasi, gitu loh ya. Bagaimana masyarakat bangsa ini ya memiliki karakter ya, memiliki jiwa yang luhur ya kan, yang agung, ya tentunya harus mendalami kekuatan spiritual, gitu loh. Nah, ini harus mulai dari tingkat yang paling dasar, gitu loh. Dan sekali lagi ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa ketenangan pun itu urusannya itu dengan jiwa, gitu loh, urusan rohani Dalam, ya. dari dalam dulu. Apalagi kebahagiaan ya kan, itu urusannya dengan jiwa. Iya dong, dari gitu dalam loh, lah kan? ya. Urusan ketenangan ya, kebahagiaan, kedamaian, ya kan, ya itu urusan jiwa semua, Iya gitu loh. dong. Sementara urusan jiwanya ini tidak pernah disentuh, Iya, ya kan, betul. ya. Jadi Malah kalau dilarang mendalami gitu ya. kalau mendalami spiritual dibilangnya musyrik, gitu kan, ya. Iya. Padahal itu adalah inti loh. Iya, padahal itu kekuatan ya, inti kekuatan manusia ya, itu kekuatan spiritual, gitu loh ya. Itu seperti itu, gitu. Ya, tadi sangat penting sekali. Kita berharap ya nanti pemerintahan yang baru kurikulum spiritual benar-benar diadakan. Iya, jadi betul-betul sangat penting sekali ya, bagaimana jiwa bangsa ini ya bisa bangkit ya, aktif betul-betul luar biasa, gitu kan. Ya harus membangun kekuatan spiritualnya mulai dari tingkat yang paling dasar, gitu ya. Pendidikan yang paling dasar ya, itu harus mulai tuh diajarkan ya. Ajaran spiritual, gitu loh, iya. kan? Baik, Kang Prabu, ini kan banyak sekali ya pertanyaan. Kita lanjut lagi. Siap. Apakah dengan adanya kurikulum khusus spiritual ini dijamin masyarakat bangsa dan negara ini akan mengalami kemajuan? Pasti ya? Pasti 100%. 100%, bahkan 1000%. Bahkan 1000%. Saya jamin 1000% bangsa ini akan bangkit, gitu kan. Karena dengan mendalami spiritual ya, sekali lagi ya, itu kita akan menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu loh ya. Jadi teknologi terbarukan ya kan, yang baru ya, yang belum dikenal oleh masyarakat pada saat ini pasti akan bermunculan, gitu. Berbagai macam formula teknologi yang canggih ya, itu adanya ya di alam spiritual, di ranah spiritual, gitu loh. Nah, dari situ nanti dilogikakan, menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu. Dalam sejarahnya para pakar teknologi ya, para penemu ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sebut saja Albert Einstein, Thomas Alva Edison ya, James Watt ya kan, terus
Nikola Tesla, semuanya berangkat dari spiritual. Ya. Mereka mendalami spiritual. Awalnya dianggap halu ya. Bahkan awalnya ya penemuan-penemuan mereka ini dianggap halusinasi. Ya. Nah ternyata bisa diterapkan gitu ya, dalam bisa dijabarkan, bahkan bisa dibuatkan peralatannya, teknologinya gitu ya kan. Nah ini pasti ya sangat pasti sekali bahwa dengan kekuatan spiritual ini ya ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan pasti beradab gitu loh. Kalau berangkatnya dari spiritual gitu loh ya. Kalau hanya mengandalkan akal ya, akal-akalan ya. Nah, teknologinya ini ya menghasilkan teknologi yang kurang beradab gitu loh ya. Bahkan menyebabkan berbagai macam kebiadaban. Ya, sebagaimana teknologi persenjataan ya kan, bom atom, nuklir ya kan, dan persenjataan api lah yang betul-betul merusak, menyebabkan berbagai macam kebiadaban. Iya betul. Gitu, ya. Itu biasanya hasil dari akal. Gitu. Jadi sekali lagi sangat bisa dipastikan jika masyarakat bangsa ini bangun kekuatan spiritualnya, maka pasti sangat luar biasa sekali. Karena sesungguhnya Nusantara ini kelebihannya itu adalah dari kekuatan spiritualnya. Sisa-sisanya aja masih mampu mempertahankan Nusantara, Kang Prabu ya. Betul, ya. Sisa-sisa yang ada lah, peninggalan-peninggalan yang ada itu bagaimana ya memiliki satu bangsa ini betul-betul memiliki satu kelebihan yang luar biasa. Bahkan masyarakat modern pun heran gitu kan. Itu sisa saya Kang Prabu ya. Coba kalau dibangunkan dan dibangkitkan semua, luar biasa sekali jika kekuatan spiritual bangsa kita ini betul-betul bangun, bangkit. Semuanya pasti lewat. Gak tahu deh. Semuanya pasti lewat. Seluruh bangsa ya di dunia ini pasti lewat. Makanya pemirsa, kemajuan dan kecanggihan bangsa kita ini. Itu yang mereka sangat khawatirkan ya kalau bangsa kita bangun bangkit spiritualnya. Makanya ini sangat perlu sekali ya kurikulum pendidikan spiritual diajarkan mulai dari tingkat yang paling dasar. Betul. Ya, perlu mulai dari TK ya. Dari taman kanak-kanak ini sudah mulai diajarkan spiritual. Ya seperti anak kita lah dari mereka masih umur 2 tahun 3 tahun mereka sudah mengenal spiritual, mereka sudah bisa jurus Kang Prabu. Sekolah itu kita bilang sekali lagi hanya untuk sosialisasi. Bahkan di sekolah pun tetap ya dapat ranking ya. Gitu puji manah Kang Prabu. Iya, secara intelektualnya pun cerdas. Ya. Karena dasarnya dari spiritual tadi. Kalau spiritualnya cerdas, maka pasti emosionalnya juga cerdas. Intelektualnya juga pasti cerdas. Gitu. Dan tidak terdoktrin, mereka udah tahu segitu, itu udah tahu. Iya, tapi dia sudah punya penanaman prinsip yang tidak bisa disentuh Kang Prabu. Benar. Gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir Kang Prabu. Siap. Pendidikan spiritual seperti apa yang perlu dijadikan kurikulum khusus di sekolah-sekolah ini penting banget Kang Prabu. Jadi harus kasih tahu solusinya. Iya, pendidikan spiritual yang praktis tentunya. Jadi jangan hanya sebatas filosofi ya, jangan hanya sebatas teori gitu kan, tapi pendidikan spiritual yang praktis, langsung ke praktek ya. Jadi yaitu dengan olahan jurus-jurus keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Bandar Karimadi. Ya. Mulai diajarkan dari usia dini ya, dari anak-anak TK ya, diajarkan ya jurus-jurus Syah Bandar Karimadi. Mungkin mulai dari jurus-jurus yang paling dasar ya kan. Nah, itu diajarkan ya di tingkat TK gitu kan. Jadi jiwanya betul-betul nanti bangun, bangkit ya. Raganya pun, fisiknya pun sehat.
karena bentuknya memang olahraga jurus. Betul. Tapi dalam satu gerakan ya, dalam satu gerakan jurus Sah Bandar Karimadi ini meliputi gerak, rasa, ya, gerak rasio, gerak raga pasti tadi ya, gerak jiwa, gerak batin, gerak nafas, ya. Dalam satu gerakan ini sudah termasuk mengolah ini tadi, mengolah rasa, mengolah rasionya, ya, mengolah jiwanya, mengolah batinnya, mengolah nafasnya. Ini dalam satu gerakan jurus Sah Bandar Karimadi. Nah, makanya semuanya bangun, bangkit, aktif gitu loh, selaras dengan alam gitu loh, ya. Jadi pendidikan spiritual ya yang perlu diterapkan oleh masyarakat bangsa kita ini ya di sekolah-sekolah ya khususnya ini yang sifatnya praktis, langsung ke praktek, yaitu berupa gerakan-gerakan jurus keilmuan akhir zaman, keilmuan Sah Bandar Karimadi. Itu sudah cukup. Ya, cukup dengan melakukan olahan-olahan jurus itu. Semuanya itu nanti akan bangun, bangkit, ya kan? Berbagai potensi yang ada di dalam dirinya berupa bakat, ya kan? Itu semuanya akan bermunculan gitu loh, akan bangkit, bermunculan, ya. Dan kita nggak perlu khawatir juga, nggak ya? perlu khawatir karena semuanya mendapat pencerahan dari dalam dirinya masing-masing gitu loh, ya. Tinggal yang gurunya ini ya, yang tentunya sudah lebih senior gitu kan, dalam mengolah keilmuan akhir zaman ini gitu kan, tinggal mengarahkan. Oh ini maksudnya begini. Filosofinya tinggal mulai sedikit demi sedikit sesuai pemahaman si anak. Betul seperti itu. Wah, jadi itu ya Kang Prabu solusinya. Solusinya itu. Mulai dari tingkat dasar. Tingkat paling dasar dan itu tidak ribet, tidak sulit ya. Semuanya bisa melakukannya ya kan. Siap. Baik. Gitu loh ya. Baik. Bahkan anak-anak yang usianya baru 2 tahun pun bisa. Ya, anak gitu kita loh. itulah Kang Prabu. Iya, gitu loh. Iya. Baik Kang Prabu, untuk pembahasan kita pada malam hari ini saya rasa sudah cukup, sangat panjang sekali Kang Prabu. Nah, hatur nuhun anu kasuhun atas penjelasannya Kang Prabu. Hatur nuhun. Pemirsa, saya rasa perjumpaan kita pada malam hari ini kita akhiri dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan sambung lagi dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik. Atau pemirsa ingin menanyakan sesuatu hal, bisa langsung DM kami atau komentar di bawah ini ya. Pemirsa, hatur nuhun, anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu, bawaria waluya. Asma pangestu, hibar pangriksa.